Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali kita pada materi induksi elektromagnetik. Nah, di sini kalian akan mempelajari konsep induksi elektromagnetik, aplikasi induksi elektromagnetik, dan rangkaian arus bolak-balik. Nah, di sini kita akan pelajari pertama mengenai konsep induksi elektromagnetik. Di mana konsep flux magnetik didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen induksi magnetik tegak lurus bidang induksi magnet dengan luas bidang. Nah, kalian bisa lihat pada gambarnya, ada beberapa garis-garis yang lurus. Nah, di sini flux itu merupakan perkalian BA atau B cos theta kali A. Jadi, formasi dari flux adalah BA cos theta. Nah, ini di sini kalian akan melihat GGL atau gaya gerak listrik induksi pada kawat yang memotong medan magnet. Ada 3 gambar di sini. Yang pertama, magnet digerakkan ke dalam, magnet diam di dalam solenoida, magnet digerakkan keluar. Nah, ketika kutub utara didekatkan kepada kumparan, maka jarum pada galvanometer akan bergerak ke kanan. Ketika magnet diam, maka tidak ada arus yang mengalir. Ketika magnetnya ditarik, maka jarum galvanometer akan bergerak ke kiri. Jadi perubahan flux magnetik disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan yang memotong medan magnetik. Jarum ampermeter menyimpang menunjukkan bahwa dalam loop PQRS mengalir listrik yang dinamakan arus induksi. Jadi arus induksi itu terjadi kalau memang ada perubahan medan magnet. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak ada arus yang mengalir. Beda potensial antara P dan Q disebut gaya gerak listrik atau yang dikenal dengan GGL induksi. Nah, ini formulasi besar GGL induksinya. Dari gaya Lorentz yang kita dapatkan F sama dengan kuat arus kali panjang kawat kali medan magnet sin theta, dan yang diturunkan terakhir kita dapatkan nilai GGL itu adalah panjang kawat kali medan magnet kali kecepatan. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah yang terjadi berlawanan. Nah, ini kita lihat GGL induksi pada ujung-ujung penghantar. Penghantar dari A ke B dengan arah induksinya cross berarti masuk ke dalam bidang berarti menjauhi pengamat. Nah, ketika kita ingin menentukan di mana posisi V dan F-nya, kalian harus memasukkan keempat jari tangan kalian pada kertas, ya. Maka yang punggung tangan adalah kecepatan, arusnya adalah berarah ke atas, dan yang telapak tangan merupakan gaya. Nanti kalian akan bisa praktekkan masing-masing, dan Ibu akan memeriksanya. Nah, di sini kita dapatkan GL-nya adalah L kali B kali V. Setelah itu kita tahu I sama dengan E per R, dan akan didapatkan L kali B kali V per R. Nah, ini hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. GGL-nya bisa didapat lewat perubahan flux per waktu. Kalau mempergunakan lilitan, kita masukkan nilai lilitannya, min N delta flux per waktu. Yang namanya delta berarti adalah perubahan. Kalau kita sebut delta flux berarti flux 2 dikurang flux 1. Nah, jika menggunakan simbol D, derived atau turunan, berarti turunan yang ada ya kita turunkan, persamaan yang ada kita turunkan terhadap waktu. Di sini kalian bisa lihat persamaan Faraday atau hukum Faraday. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Nah, di sini kalian lihat GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Dan kalian bisa dapatkan min N kali kuat medan cos theta dikali perubahan luas per waktu.
Nah, ini yang di bawah yang tegak lurus. Berikutnya, gagal induksi oleh perubahan besar induksi magnetik. Gagal induksi yang ditimbulkan oleh perubahan besar induksi magnetik adalah transformator atau yang biasa kita kenal dengan trafo. Ini suatu kumparan P, ya, yang ada saklarnya. Berarti ketika saklar dihidupkan atau di off-kan. Di sini persamaan yang kalian gunakan adalah E sama dengan min N kali A cos theta perubahan B terhadap waktu. Ini juga sama. Jika induksi yang ditimbulkan oleh perubahan orientasi bidang kumparan adalah generator. Nah, berikutnya adalah hukum Lenz tentang arah arus induksi. Hukum Lenz, polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu menghasilkan flux induksi yang menentang perubahan flux utama. Nah, disinilah yang kita kenal dengan tanda yang negatif. Arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian. Nah, di sini ada induktor. GGL induksi yang dihasilkan dalam kumparan selalu menentang perubahan flux utama. Penyebabnya yang disebut GGL induksi diri. E sama dengan min L DI per dt. Berarti D di sini adalah turunan. Yang berikutnya, induktansi diri E sama dengan min L delta I per delta P. Nah, ini turunannya yang kalian bisa lihat. Berikutnya induktansi kumparan dalam bahan. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui energi yang tersimpan dalam induktor. Energi dalam kapasitor tersimpan dalam bentuk medan listrik dirumuskan W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Untuk energi induktornya sendiri setengah kali L atau induktansi diri dikalikan kuat arus yang dikuadratkan. Nah, ini aplikasinya ya pada generator AC. Ada nilai GGL maksimum dan ada GGL minimumnya. Di sini E itu dilambangkan atau diformasikan dengan banyaknya lilitan kali medan magnet kali luas kali kecepatan angular sin theta. Jika kita ingin mendapatkan GGL maksimum, maka nilai sinnya 1. Berarti formasinya menjadi N kali B kali A omega. Ini generator yang DC atau arus arah. Nah, berikutnya kalian belajar tentang trafo atau transformator, suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu tegangan AC tertentu ke tegangan AC lain yang diperlukan. Nah, di sini ada tegangan sekunder dibagi dengan tegangan primer sama dengan lilitan sekunder dibagi lilitan primer. Untuk persamaan trafo idealnya, P sekunder sama dengan P primer. Kalau untuk dalam kenyataannya, efisiensi adalah daya sekunder dibagi dengan daya primer. Sekian untuk materi kita kali ini. Kita akan perluas dalam latihan soal. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.